Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landi Bandu. Saya mahasiswa semester 1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika, moral, dan tanggung jawab keilmuan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada etika. Dimana etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu entos, dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti seperti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak yang disebut toetha, artinya adat kebiasaan. Jadi etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan yang membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik buruk. Susila tidak susila dalam hubungan antar manusia. Kemudian ada moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos atau jamak mores, yang berarti kebiasaan dan adat. Di mana moral adalah wejangan atau patokan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Moral juga merupakan sekumpulan asas atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak atau nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan dan perilaku yang dianut masyarakat. Jadi karakteristik dari etika itu ada: pertama, etika akan tetap berjalan meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Kemudian kedua, ada etika bersifat absolut ataupun mutlak. Yang ketiga, ada di dalam etika ada sudut pandang yang dilihat dengan batin manusia. Kemudian yang terakhir itu ada etika sangat berhubungan tindakan atau juga perilaku dari manusia. Yang dimana moral juga terbagi ke beberapa jenis. Di antara lain, di mana moral pertama, moral ketuhanan adalah moral yang berhubungan dengan hal keagamaan berdasarkan dengan ajaran tertentu. Kemudian ada moral kesusilaan, adalah moral yang berhubungan dengan kesusilaan yang dipatuhi oleh masyarakat setempat. Kemudian ada ideologi. Ideologi ini adalah moral yang berhubungan dengan semangat kebangsaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga negara. Kemudian ada moral disiplin dan hukum. Di mana moral disiplin dan hukum ini adalah semua hal yang berkaitan dengan kode etika dan aturan hukum yang berlaku. Kemudian di mana perbedaan antara etika dan moral? Yang pertama itu, etika ini merupakan ilmu filsafat yang mempelajari mengenai baik buruknya sesuatu, sedangkan moral merupakan sebuah kebiasaan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua itu ada akal dan pikiran, menjadi sumber yang paling mendasar dari etika, sedangkan moral masyarakat menjadi sumber paling mendasar. Kemudian ada etika. Yang ketiga itu, etika tidak selalu diikuti dengan moral, sedangkan moral harus diikuti dengan etika. Yang keempat, etika bersifat filosofis, sedangkan moral bersifat praktis. Kemudian lima, tanggung jawab keilmuan. Lima, tanggung jawab keilmuan ini adalah suatu hal yang secara tidak langsung mengenai tanggung jawab manusia. Dalam hal ini manusia atau ilmuwan yang mencari, mempraktikkan atau menerapkan dan menggunakan ilmu atau pengetahuan tersebut dalam kehidupan. Maksudnya ilmu sebagai bagian dari kebijaksanaan manusia dengan segala usaha yang dilakukan untuk memanusiakan diri dan lingkungan, yang tidak dapat dipisahkan dari aspek tanggung jawab. Yang mana tanggung jawab keilmuan bukan merupakan beban, akan tetapi merupakan ciri martabat keilmuan dan ilmuwan itu sendiri. Konsekuensinya, semakin tinggi ilmu, maka semakin tinggi dan besar pula tanggung jawab yang ia emban oleh ilmuwan dan lembaga keilmuan itu sendiri. Yang dimana itu bentuk tanggung jawab. Yang pertama itu ada tanggung jawab sosial. Yang dimana dalam tanggung jawab sosial ini ilmu bukan bersifat
bukan saja bersifat sosial, tetapi membutuhkan tanggung jawab. Karena melalui suasana sosial itulah ilmu dapat bertumbuh subur secara efektif dan bertambah luas. Yang kedua, tanggung jawab keteladanan. Jadi mana tanggung jawab keteladanan ini dalam hal ini ilmu dan ilmuwan bukan saja mengendalikan kebenaran keilmuan sebatas sebuah jalan pemikiran dengan pesona logika dan ketajaman analisisnya, namun juga bertanggung jawab menunjukkan atau mempraktikkan kebenaran keilmuannya di dalam kehidupan sosialnya yang luas dan mendalam. Kemudian yang ketiga ada sikap tanpa pamrih. Maksudnya sikap tanpa pamrih menunjukkan pada keteguhan hati dan batin yang tidak tergoda dengan apapun untuk memperjuangkan kebenaran keilmuan, baik dalam rangka kepentingan teori maupun praktis. Kemudian yang keempat itu ada tanggung jawab profesional. Tanggung jawab profesional keilmuan mengandalkan seorang manusia harus menjadi ahli dan terampil dalam bidangnya. Jadi bukan hanya sekadar hobi. Jadi sikap keilmuan atau bisa disebut dengan sikap ilmiah atau sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang ilmuwan dalam melakukan tugasnya, yaitu untuk mempelajari, meneruskan, menerima, menolak serta menambah suatu ilmu yang dilihat dari sudut pandang terhadap cara berpikir yang sesuai dengan metode keilmuan, sehingga timbullah kecenderungan untuk menerima ataupun menolak terhadap cara berpikir yang sesuai dengan keilmuan tersebut. Ada beberapa sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh seorang ilmuwan, seperti yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Anes Harsojo sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas. Jadi seorang ilmuwan harus memiliki sifat objektif. Artinya bahwa ia berpikir harus sesuai dengan objeknya, dengan peristiwa atau benda-benda yang memang ia pelajari dan yang yang diselidiki, tidak keluar dari apa yang ada pada objek yang dipelajari. Kemudian kedua itu ada sikap relatif. Yang sikap relatif merupakan suatu keharusan dalam ilmu, karena ilmu hanya berhubungan dengan dunia fenomena yang penuh dengan perubahan, selalu mengalami perkembangan. Kemudian yang ketiga ada sikap skeptis. Sikap skeptis adalah sikap untuk selalu ragu-ragu terhadap pernyataan yang dasar buktinya belum cukup kuat. Yang keempat itu adalah kesabaran intelektual. Suatu penelitian ilmiah harus memerlukan kesabaran untuk mengumumkan hasilnya tanpa tergesa-gesa. Dan yang kelima ada kesederhanaan. Merupakan sikap sederhana dalam cara berpikir, menyatakan dan membuktikan. Kemudian yang keenam itu ada tidak memihak kepada etik. Maksudnya ilmu tidak mengadakan penilaian tentang baik dan buruknya sesuatu yang diteliti. Ya, mungkin itu penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.